Firman Tuhan hari ke-299 25 Oktober tahun 2024, Kolose pasal 2 ayat 3, perikop kehidupan yang sempurna. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-299, diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ketiga, kehidupan yang sempurna. Sebagai nats atau ayatnya adalah, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sebagai bacaan pagi diambil dari Esra pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan 16. Pembangunan kota Yerusalem dihentikan. Itulah perikopnya. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai dengan 21. Orang benar akan hidup dan orang jahat mati. Itulah perikop pada hari ini. Kemudian sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, lalu kita adakan pedoman kita dalam bulan Oktober dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan benar. Roma 12 ayat 1 dikatakan, ini adalah merupakan nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Romawi. Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenaan di hati Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Hidup dalam Tuhan adalah ibadah yang sejati. Sesuai dengan Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan mengenai hidup kita. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap akal budimu dan kekuatanmu. Jadi hidup itu kita serahkan kepada Tuhan dengan mencintai Dia dari segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itulah hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita menyerahkan hidup kita persembahan yang hidup. Itulah yang sebenarnya ibadah sejati. Nah kemudian benar. Kata-kata benar, kita berulang kali mengatakan bahwa kebenaran itu identik dengan Yesus Kristus. Jadi kepribadian Yesus Kristus dinyatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus menjawab kata-kata daripada Thomas. Karena pada waktu itu Thomas bertanya, karena Yesus mengatakan, saya sebentar lagi aku akan pergi mempersiapkan tempat bagi Anda. Nah kemudian dia bilang pergi kepada Bapa. Datang Thomas. Pergi mau kemana Tuhan? Kemana kau pergi? Dan bagaimana jalan ke tempat tujuan itu? Itu ditanyakan oleh Thomas kepada Yesus. Lantas Yesus menjawab, Akulah jalan, hidup,
dan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itu tegas dikatakan. Jadi kalau dikatakan tadi bagaimana jalan ke sana menuju apa itu bagaimana? Tolong tunjukkan kami caranya. Nah, maka Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada yang sampai kepada Bapa. Jadi melihat aku sudah melihat Bapa. Itu kira-kira falsafahnya. Nah kemudian datang lagi Filipus ya, ditanya lagi, siapakah Bapa itu? Tolong tunjukkan kepada kami Bapa itu siapa? Nah, karena tadi dikatakan tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus. Datang Filipus, tunjukkan Bapa kepada kami supaya kami puas, kata Filipus. Jadi supaya ada kepuasan batin pada murid-muridnya, tunjukkan Bapa itu di mana, siapa Bapa itu. Datang Yesus, waduh, kalian sudah lama dengan saya berarti belum mengenal aku, katanya. Nah, jadi Yesus mengatakan melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi melihat Tuhan sama dengan melihat Yesus. Melihat Allah sama dengan melihat Yesus. Terus bagaimana lagi kita mencari Tuhan, mencari Yesus? Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Yesus. Ya. Aku berada di dalam Bapa, Bapa berada di dalam aku. Terus mau apa lagi? Cari Bapa yang mana kalian ini? Akulah Bapa itu sendiri, katanya. Nah, itu dikatakan ya. Nah, jadi Yesus mengatakan melihat saya sama dengan melihat Bapa. Dan aku berada di dalam Bapa dan Bapa berada di dalam aku. Jadi dari hal ini bahwa Yesus sama dengan Allah. Jelas dari masalah ini. Nah, dan apa itu kebahagiaan sejati? Kalau orang mau bahagia dan mendapatkan kebahagiaan sejati adalah percaya pada Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Itu kunci daripada kebahagiaan sejati. Kita bahagia, percaya pada Dia adalah Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Nah, kemudian kebenaran sejati ya bersama dengan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita sudah bersama hidup kita dengan Yesus Kristus, itulah kebenaran sejati. Karena Yesus sendiri merupakan kebenaran, jalan, dan hidup. Sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah kemudian Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Ya. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi kalau kita tidak akan haus dan tidak lapar, datanglah kepada Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu kehidupan yang sempurna. Ya. Apa dikatakan hidup sempurna? Dikatakan hidup sempurna sebab di dalam Dialah
tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hanya dalam Dia, dalam Tuhan. Hikmat, harta, dan pengetahuan. Nah, maka dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan ya, untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus menghargai ya dan mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kalau orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Nah, jadi kuncinya adalah takut akan Tuhan, permulaan dari pengetahuan. Tapi orang bodoh tidak memelihara hidup ya, dan orang bodoh adalah tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Nah, jadi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah kalau kita takut sama Tuhan, karena itulah permulaan daripada pengetahuan. Nah, kemudian hikmat memiliki hidup. Hikmat memelihara hidup. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12 dikatakan ya, perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Maka beruntunglah orang yang memelihara hikmat ya, karena dia bisa memelihara hidupnya. Nah, sekarang hidup sempurna ya. Tadi dikatakan bahwa kehidupan yang sempurna. Bagaimana kehidupan yang sempurna? Apa makna daripada dikatakan hidup sempurna? Tadi kita sudah katakan hidup bahagia, percaya pada Tuhan, dan menjalankan firman-Nya. Ini sudah termasuk dalam hidup yang sempurna. Karena segala firman Tuhan itu sudah mencakup keseluruhan. Maka ya, percaya pada Tuhan bahwa Dia adalah sebagai Allah, sebagai Bapa, sebagai Tuhan. Kemudian menjalankan firman-Nya. Itulah yang dikatakan hidup sempurna. Nah, kemudian dalam pasal 2 ayat 6 ya, dikatakan bahwa kehidupan yang sempurna adalah bahwa kita harus percaya bahwa Yesus sama dengan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus percaya bahwa Yesus itu sama dengan Tuhan. Baru kita bisa hidup sempurna. Karena sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Berarti kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan yang memberikan pengertian dan pengampunan. Nah, jadi kalau kita sudah memulai untuk menjadikan fokus interest kita kepada Yesus ya, sebagai pusat kehidupan yang memberikan pengertian ya, dan pengampunan. Jadi sudah jelas di sini ya bahwa Yesus Kristus sebagai pusat perhatian, sebagai pusat kehidupan yang memberikan pengertian. Pengertian itu termasuk adalah hikmat
kebijaksanaan. Ayat tersebut, ya, pasal 2 ayat 3 menunjukkan, ya, yang sempurna dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk hidup. Jadi adanya kesempurnaan dan kebijaksanaan. Nah, sempurna tadi adalah percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Kita tuh akan menjadi sempurna karena mengikuti perilaku daripada Yesus. Nah, kemudian dikatakan di sini ada kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk hidup. Apa itu bijaksana? Itulah hikmat kebijaksanaan. Hikmat itu adalah anugerah dari Tuhan. Apakah kita menjalankan bijak dalam kehidupan ini? Itulah yang diperlukan untuk hidup. Adanya hikmat kebijaksanaan. Untuk mencapai hidup yang sempurna, bagaimana? Bagaimana cara kita untuk mencapai hidup yang sempurna? Kita perlu mengenali dan mengandalkan Yesus Kristus secara penuh, bukan separuh hati, tapi secara penuh. Mengenali, ya, dan mengandalkan Yesus Kristus secara penuh. Nah, kemudian karena hanya melalui Dia. Jadi kenapa kita perlu, ya, mengenali dan mengandalkan Yesus secara penuh? Nah, karena hanya melalui Dia kita dapat menemukan makna sejati, ya. Jadi kita dapat menemukan makna yang sejati, hidup yang kekal, hanyalah secara penuh mengenali dan mengandalkan Tuhan. Dan melibatkan Kristus sebagai pusat kita, ya. Kalau sudah Yesus Kristus sebagai pusat yang kita jalankan dalam kehidupan kita, kita akan diberikan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan. Hanya dengan Yesus kita mampu menghadapi berbagai tantangan, ya, dengan hikmat, ya, dan pemahaman yang berasal darinya. Jadi hikmat itu tadi adalah anugerah dari Tuhan, dan itu dapat kita pahami dari Tuhan sendiri. Bagaimana orang yang berhikmat? Orang yang berhikmat itu adalah sama dengan memelihara hidup. Nah, kemudian perlindungan hikmat dalam Amsal 7 ayat 12 dikatakan, perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Maka beruntunglah orang yang memelihara hikmat, karena hikmat bisa memelihara hidup. Perlindungan uang, kita tahu fungsi uang, ya, ada 3 fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar, ya. Nah, sebagai alat untuk hitung nilai, value, dan sebagai penimpan aset. Jadi sebagai alat tukar untuk mengkonversi dari barang menjadi uang. Nah, untuk menghitung aset, berapa aset kita dihitung dengan uang. Kemudian untuk menyimpan aset sehingga benar-benar dia bermanfaat di kemudian hari. Nah, maka perlindungan hikmat katanya adalah sama dengan
seperti perlindungan uang. Nah, maka beruntunglah orang yang memiliki hikmat, karena hikmat itu dapat memelihara hidupnya. Itulah perikop hari ini. Kehidupan yang sempurna, percaya pada Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Itulah kesempurnaan dari seseorang yang ikut di dalam Kristus. Nah, kemudian kalau dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu. Ya. Dan perubahan itu adalah yang berkenaan di hati Allah dan menyenangkan hati Allah, sehingga kita bisa menjadi sempurna. Sempurna tadi dikatakan adalah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan jalankan firman-Nya. Nah, kemudian bacaan pagi kita lihat dari kitab Esra pasal 4 ayat 6 sampai dengan 16. Nah, ini pembangunan kota Yerusalem dihentikan. Wah, ini apa makna dan pesan moral dari kitab Esra pasal 4 ayat 6 sampai 16 ini? Dengan penghentian pembangunan kota Yerusalem, kitab Esra pasal 4 ayat 6 sampai 16 itu menjelaskan mengenai penghentian pembangunan kota Yerusalem akibat berbagai tantangan dan penentangan yang dihadapi oleh umat Israel. Jadi tantangan itu dari mana? Nah, kita tahu bahwa kerajaan Babel atau Persia pada saat pemerintahan Ahasweros, disinilah adanya penghentian pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Kenapa? Karena orang-orang Babel atau dari kerajaan Ahasweros ya, mengetahui bahwa bangsa Israel sudah pulang ke negerinya dan sudah mulai menjalankan pondasi daripada bangunan tersebut. Ini mereka merasa terusik. Kenapa mereka terusik? Karena mereka menganggap bahwa kenapa Yerusalem itu dimusnahkan? Karena mereka menganggap orang-orang Yerusalem itu pemberontak ya, dan kota durhaka ya, segala macam dibikin oleh mereka diciptakan. Itu makanya katanya Yerusalem dihancurkan, diratakan. Padahal kita tahu hancurnya Yerusalem karena ketidaktaatan daripada bangsa Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membiarkan Yerusalem hancur dan rata. Ya. Itu untuk mengingatkan Israel supaya jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya. Tapi orang Persia mengatakan bahwa Yerusalem itu pemberontak. Makanya dihancurkan karena mereka diberikan kemenangan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar. Dianggapnya bahwa Israel itu pemberontak. Nah, kemudian yang paling mereka tidak setuju kalau Yerusalem dibangun kembali kotanya. Mereka mengatakan kepada Baginda Raja, kalau itu terjadi, maka pajak mereka tidak lagi menyetor pajak kepada Baginda, katanya kepada Raja, sehingga akan menghadapi kerugian pada pemerintah. Seperti dalam ayat 12 dikatakan, kiranya Baginda maklum bahwa orang-orang Yahudi telah meninggalkan wilayah-wilayah lain dalam
kerajaan Baginda. Jadi mereka sudah meninggalkan wilayah-wilayah dalam kerajaan Baginda, kata gubernur-gubernur ini ya. Kini menetap di Yerusalem dan sedang membangun kembali kota yang jahat ya, dan suka memberontak itu. Oh, itu dibikinlah sama mereka. Jadi kota yang jahat dan suka memberontak ya, itulah dikatakan sebutan daripada Yerusalem. Nah, mereka sudah mulai mendirikan lagi tembok-temboknya dan tak lama lagi akan menyelesaikan pekerjaan itu. Wah, ini mengenai pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat daripada Persia itu menghadap Raja Persia ya. Nah, jika kota itu berhasil dibangun kembali dan tembok-tembok ya sebesar itu selesai didirikan, penduduk tidak akan mau lagi membayar pajak, lalu pendapatan kerajaan akan berkurang. Itulah pernyataan daripada pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat yang ada di kerajaan Ahasweros. Nah, sehingga pembangunan kota Yerusalem itu perlu dihentikan. Nah, kemudian kami sudah berhutang budi pada raja dan tidak ingin melihat Baginda dirugikan. Jadi seolah-olah mereka ini berhutang budi kepada raja. Berhutang budinya mungkin karena raja mengangkat mereka sebagai pejabat ya. Nah, jadi sehingga mereka seolah-olah mengatakan tidak mau dirugikan ya, dengan nanti kalau berdiri kota Yerusalem mereka tidak mau lagi bayar pajak ke Persia. Itu alibi daripada mereka. Nah, karena itu mereka mengatakan, kami mengusulkan agar Baginda menyuruh mereka ya dan meneliti arsip para leluhur Baginda, dan isinya Baginda akan mengetahui bahwa kota Yerusalem memang suka memberontak dan sejak dahulu selalu merugikan para raja dan penguasa ya. Pendukungnya selalu susah dipimpin. Itu sebabnya kita harus menghentikan kota itu dan dihancurkan. Jadi mereka mengatakan bahwa kota Yerusalem ya memang suka memberontak katanya. Dan sejak dahulu selalu merugikan para raja ya dan penguasa. Nah, sehingga penduduknya selalu susah dipimpin katanya. Nah, jadi penduduk susah dipimpin. Jadi penguasa provinsi itu susah diatur, kira-kira begitu. Itu sebabnya kota itu telah dihancurkan. Jadi alasan mereka dulu kenapa Nebukadnezar menghancurkan kota itu katanya, karena penduduknya suka melawan, pemberontak ya, dan susah diatur. Nah, maka ya memang kalau susah diatur memang benar. Jangankan manusia, Tuhan sendiri marah sama bangsa Israel. Jangankan manusia, Tuhan sendiri susah diatur karena mereka memang masih ada mempercayai Baal, khususnya spesial pada Nabi Zedekia ya, yang sudah terang-terangan dipesankan oleh Tuhan kepada Yeremia. Zedekia, kamu menyerah dan keluargamu dan tentaramu kepada Babel supaya kamu tidak mati katanya. Tapi tidak dituruti. Nah, maka kalau tadi dibilang oleh
orang Persia bahwa orang Yerusalem pemberontak dan susah diatur, memang benar. Sedekia susah diatur, nggak mau diatur Tuhan. Bahkan dia bilang, wow, kalau saya menyerah, apa kata dunia? Orang-orang Israel yang sudah membel sebagian dan pindah ke Babel, ya, mereka nanti akan melecehkan saya, kata Raja Zedekia, ya. Mereka melecehkan saya. Nah, akhirnya dia menolak pesan daripada Tuhan. Jadi kalau kata-kata daripada orang Persia itu nanti mereka, karena kenapa mereka dulu dihancurkan oleh Nebukadnezar, karena pemberontak, susah diatur, ya benar. Tuhan sendiri tidak diturut, apalagi manusia. Nah, jadi memang itulah, memang bangsa Israel terus terang memang keras, susah diatur, karena dari sejak pembuangan pun, dari sejak mereka datang dari Mesir pun sampai kepada pembuangan masih susah diatur, ya. Jadi apa kata-kata daripada gubernur daripada provinsi Persia, ya, dan raja-rajanya itu memang ada benarnya. Makanya katanya kota itu dihancurkan oleh Nebukadnezar karena susah diatur, katanya. Nah, kemudian dalam ayat 16 dikatakan, jadi kami yakin bahwa apabila kota itu dibangun kembali dan tembok-temboknya didirikan, ya, Baginda tidak akan dapat lagi menguasai provinsi Efrat Barat. Nah, itu sebagai kesimpulan mereka. Kemudian apa jawaban raja? Nanti kita lihat dalam lanjutan perikop ini besok. Tapi yang jelas di sini adalah bangsa Israel yang pulang dari Babilonia berkumpul untuk membangun kembali rumah Tuhan, ya. Dan itu dipimpin oleh Ezra, ya. Nah, pada saat mereka sudah mau membangun, para petinggi daripada Raja Ahasweros, ya, itu mereka protes. Dan mereka membuat alibi bahwa bangsa Israel itu adalah pemberontak dan susah diatur dan susah dipimpin. Maka negeri itu dihancurkan, kata mereka. Memang itu ada benarnya, ya. Dihancurkan karena kepemimpinan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, namun dalam hal ini Tuhan tidak selamanya membiarkan Israel untuk terpuruk. Nah, maka Raja Kores diperintahkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun rumah ibadah. Nah, jadi pembangunan rumah ibadah ini pun bahkan itu dipertanyakan oleh para pemimpin daripada kerajaan Persia, ya. Bahkan mereka kemarin kami mau ikut membangun, katanya, karena kami juga ini nih. Ditolak oleh bangsa Israel. Tidak. Kami tidak butuh bantuan Anda. Kami bisa membangun negeri kami sendiri. Cukup kami pakai perintah Raja Kores. Nah, sehingga diselidiki dan dibuka, ternyata benar ada perintah Raja Kores. Nah, jadi bangsa Israel tidak butuh bantuan daripada yang menawarkan bantuan terus. Memang mungkin itu hanya sebagai pura-pura, ya. Pura-pura mau bantu, tapi Israel telah menolak. Nah, sekarang kota Yerusalem dibangun, tapi disuruh dihentikan karena katanya kota itu durhaka dan penduduknya itu susah diatur dan tidak bisa dipimpin. Dan kemudian yang paling ditakuti mereka adalah nanti mereka tidak mau lagi bayar pajak kepada Raja Persia Ahasweros. Ini yang alasan mereka utama untuk menghentikan pembangunan di Yerusalem. Nah, dalam perikop ini kemudian apa jawaban daripada raja kepada semua
yang mengusulkan tadi untuk menghentikan pembangunan. Ini nanti kita lihat dalam episode berikutnya, ya, jawaban raja, ya, dalam perikop besok, ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian kesimpulan, ya, mengapa pembangunan kota Yerusalem dihentikan? Mereka khawatir, ya, dengan munculnya kota baru yang dianggap mereka, ya, oleh pemimpin mereka adalah tidak lagi membayar pajak. Artinya mengurangi pendapatan daripada Persia. Karena mungkin dengan berdirinya bangunan itu dan mereka sudah akan mengatur pajak sendiri. Nah, itu kira-kira karena alasan mereka, ya. Nah, kemudian dalam pasal ini, ya, apa yang mau kita lihat? Kita melihat bagaimana pihak-pihak yang menentang pembangunan Yerusalem, ya, menggunakan berbagai cara untuk menghentikan karya Tuhan. Tapi saya yakin karya Tuhan tidak akan pernah dihentikan, walaupun mereka mendapatkan dukungan dari rakyatnya untuk dihentikan, tapi karya Tuhan tetap akan berjalan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika umat Allah, ya, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, sering kali muncul tantangan dari luar yang mencoba merusak rencana tersebut. Nah, jadi sama seperti yang dialami oleh umat lain. Misalnya umat kita juga ada aja usaha-usaha, misalnya mau pendirian rumah ibadah, itu mencobalah mendekati LSM dan itu merusak, melapor, ya, bahkan mengatakan bahwa tidak boleh berdiri karena ada aturan, padahal aturan itu sudah usang, tidak berlaku lagi, tapi itu tetap dijalankan. Jadi banyak hal-hal yang dihadapi. Jadi bukan hanya bangsa Israel menghadapi kesulitan pendirian rumah ibadah dan membangun kembali Yerusalem, tapi di negara kita pun sering ini terjadi susah dalam pendirian rumah ibadah di tempat-tempat tertentu. Baik itu Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam pun ada juga di tempat lain memang susah. Nah, maka hal ini kita harus netral. Jangan pernah ada lagi pelarangan pendirian rumah ibadah. Dari 6 agama, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, biarkan. Toh itu adalah rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan, berarti kalau sudah percaya pada Tuhan, mereka pasti berbuat baik. Tidak mungkin ada ajaran jahat yang keluar dari rumah ibadah tersebut. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu peraturan menteri, tidak perlu lagi peraturan lainnya. Cukup pemerintah menjalankan tugasnya untuk melindungi umat beragama sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Cukup itu dasar pemerintah, tidak perlu yang lain. Betapa nah. Nanti kita lihat ini, mudah-mudahan dengan pembekalan daripada menteri-menteri di Magelang, mungkin ini adalah untuk kebersamaan dan menciptakan rasa memiliki terhadap negara. Kemudian juga untuk membuat mereka saling pengertian antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian supaya mereka menjadi goodwill, cita-cita yang baik bisa diciptakan di tempat mereka dibina di Magelang. Mudah-mudahan ini adalah merupakan terobosan baru dan transformasi baru dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran. Kita doakan semoga ini berhasil, maka Indonesia Emas 45 akan benar-benar menjadi kenyataan. Jadi bukan hanya janji,
Tapi itu bisa terwujud sepenuhnya dengan adanya penggabungan para menteri untuk bekerja sama dan merupakan spirit yang bagus dan membuat mereka the fire spirit atau semangat yang berapi-api memajukan bangsa Indonesia. Nah, jadi dalam hal ini tadi memang ada saja orang yang berbuat baik itu pasti ada tantangan dari pihak luar. Nah, jadi di sini saya katakan pembangunan kota Yerusalem itu dihentikan. Ya, tapi ini nanti kita lihat pada saat ini dihentikan, tapi episode berikutnya besok kita akan lihat bagaimana kelanjutan pembangunan kota Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat bacaan pagi, yaitu diambil daripada Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 21. Orang benar hidup. Nah, orang jahat mati. Nah, makanya kenapa selalu saya katakan itu? Kita fokus pada tujuan akhir hidup kita. Kalau Stephen Covey mengatakan, began the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Saya kira semua dalam visi misi kita, dalam apapun kita harus memulai dengan tujuan akhir. Seperti menteri sekarang, apa tujuan akhir mereka? Ya, mereka harus memulai dari sana. Kalau tujuan akhirnya Indonesia emas tahun 45, berarti bagaimana caranya mempersiapkan tahun emas? Tentu perangkat-perangkat ini yang akan dipersiapkan. Maka selalu dikatakan mulai dengan tujuan akhir. Nah, saya dalam ayat harian selalu saya katakan kita harus fokus tujuan akhir hidup kita. Apa tujuan akhir hidup kita? Life after life. The news of Jerusalem. Artinya hidup setelah kehidupan sekarang. Nah, itulah orang benar. Tapi kalau sudah death after life atau kematian setelah kehidupan sekarang, itulah tergolong masuk ke dalam orang jahat. Orang jahat akan mati. Nah, kalau kematian fisik atau lahiriah itu bukan mati yang sebenarnya. Kalau Yesus mengatakan dia bukan mati tetapi tidur, katanya. Jadi bahasa kerennya dalam Kristen adalah rest in peace. Beristirahat dalam damai. Jadi mati itu ya, dia beristirahat. Jadi kalau kita sampai menangisi sejadi-jadinya orang yang mati, itu adalah keliru. Karena dia beristirahat kok. Masa kita larang dia beristirahat? Kita pun nanti akan beristirahat ya. Nah, makanya pengalaman Daud ya, waktu anaknya dari Betseba lahir ya, bahwa Nathan sudah mengatakan Daud, anakmu itu akan mati, katanya. Tapi Daud tetap tidak ngeh apa masalah ini. Dia tetap meminta supaya dia hidup. Nah, persoalan kenapa mati anaknya Betseba itu? Karena didapatkan oleh Daud itu dengan tidak baik ya. Artinya istilahnya dikatakan anak haram. Artinya ya, dia tidak kawin resmi ya, dan ia mengandung karena istrinya Uriahnya si Betseba. Karena kecantikan diambil oleh Daud. Lahirlah anaknya di luar daripada pernikahan. Artinya itu yang dibenci oleh Tuhan. Maka Tuhan sudah memutuskan anaknya akan mati. Nah, tapi Daud karena anak dia tetap sayang. Nah, pada saat anaknya sakit, dia 7 hari 7 malam puasa, tidak makan dan tidak minum. Dia menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan akan dihidupkan. Tapi Tuhan kalau sudah mengambil keputusan anaknya mati, ya mati, tidak ada ampun. Ya. Nah, dia cuman
Daud, dia tetap berusaha. Yang namanya juga manusia ya, ada kesayangan ya. Nah, dia puasa 7 hari 7 malam. Bahkan dia tidur di halaman rumah, di tanah dia. Di tanah dia tidur. Malam-malam di situ dia tidur. Bagaimana supaya anaknya hidup. Tapi hari yang ke-7, apa yang terjadi? Pegawai-pegawainya ya menunjukkan rasa sedih dan dilihat oleh Daud. Ditanyalah pegawainya, anak saya mati. Mereka bilang, iya. Selesai. Terus Daud, apakah terus puasa? Atau menangisi anaknya yang sudah mati? Atau dia bagaimana? Tidak. Dia ganti baju, mengurapi tubuhnya, berpakaian yang baik, pergi ke rumah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Doanya kira-kira apa di sana? Ya pasti Tuhan yang menjadikan dan menguasai Tuhan, maka terserah kepada Tuhan. Kira-kira begitu doanya. Tidak ada lain daripada itu. Dia udah menyerahkan, selesai udah. Saya tidak mampu berarti membimbing dia, kira-kira begitu. Begitu dia pulang dari rumah Tuhan, menemui pegawainya, dia minta makan. Wah, tadinya waktu sakit tidak makan, tidak minum, kok begitu meninggal dia minta makan. Nah, orang heran. Ini Daud ini aneh katanya. Pada waktu anaknya sakit, puasa, menangis sejadi-jadinya. Pada saat meninggal, dia malah minta makan. Loh, apakah senang dia anaknya meninggal? Itulah paradigma daripada orang ya. Itu paradigma biasa. Kerangka berpikir tuh memang seperti itu. Tapi begitu ditanya oleh pegawainya, kenapa Bapak waktu sakit menangis sejadi-jadinya dan puasa 7 hari? Kenapa pada saat meninggal Bapak menjadi seolah-olah bergembira kalau anakmu mati? Kira-kira begitu. Daud menjawab, itulah yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Pada saat dia sakit, saya menangis sejadi-jadinya. Siapa tahu Tuhan masih menolong saya, dia bisa hidup. Nah, tapi sekarang dia sudah meninggal. Saya tidak bisa mengembalikan dia. Tidak bisa. Saya yang harus mengikuti dia. Terus bagaimana? Apakah saya terus menangis? Itulah jawaban Daud. Maka dia makan. Memang ya, kalau kita pikirkan memang banyak orang dengan ada kematian itu, banyak, bahkan ada yang 6 bulan ya masih merasakan. Padahal Daud ya cuma berapa menit, berapa jam, begitu mati langsung recover. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi orang yang meninggal, yang ditinggalkan baik suami, istri, anak, sudah, dia adalah beristirahat dengan damai. Jangan kita sebut dia mati tangan ya. Karena kalau mati itu adalah konotasi iblis. Tadi dikatakan orang jahat mati, orang benar hidup. Jadi orang itu orang jahat. Kalau kita bilang mati, dia orang jahat. Tapi kalau dia bilang dia istirahat di tempat itu, berdagang dengan damai, maka dia adalah orang benar. Bahwa dia akan mencapai hidup setelah kehidupan saat ini. Nah, kemudian kita lihat dalam perikop ini apa ya makna dan pesan moral dari Mazmur 34 ayat 16 ya sampai dengan 21 yang dikatakan orang benar hidup dan orang jahat mati. Nah, coba kita lihat dalam pasal ini ya, mengingatkan pesan ya yang
sangat mendalam. Jadi dalam hal ini pesan yang sangat mendalam ya, tentang perbedaan antara orang benar dan orang jahat. Inilah kesan yang bisa kita lihat dalam pasal ini. Membedakan antara orang yang benar dan orang jahat. Bagian ini menjelaskan bahwa ya, Tuhan memperhatikan orang benar. Kita ingat, kita garis bawah ya, Tuhan memperhatikan orang benar. Sedangkan orang jahat ya, akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi Tuhan ya memperhatikan orang yang benar. Kalau memperhatikan berarti akan melihat apa, bagaimana, di mana dia. Artinya diperhatikan. Ya. Kemudian orang jahat akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Jadi itulah, orang jahat mati. Jadi konsekuensi dari perbuatannya yaitu kematian. Maka kematian adalah akhir daripada hidup orang yang jahat. Tapi kehidupan adalah akhir daripada kematian orang yang benar. Maka tujuan akhir hidup kita adalah life after life. Nah, kemudian wajah Tuhan ada terhadap orang-orang berbuat jahat untuk mematahkan ya, ingatan mereka dari bumi untuk. Jadi artinya dalam situasi ini bahwa mereka akan dipatahkan dari bumi ini, memang tidak ada artinya lagi buat mereka. Kemudian dalam hal ayat ini, bahwa orang benar tadi diperhatikan oleh Tuhan dan hidup. Tapi orang jahat akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Nah, maka dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Artinya seperti Daud. Apa kata-kata Daud? Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti hidup saya seumur hidup. Mengikuti saya seumur hidup. Dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah pedoman kita yang bisa kita pakai. Kita berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu apa? Diri kita. Badan kita ini adalah rumah Tuhan. Kalau kita berada di rumah Tuhan sepanjang masa, memang iya. Namun, apakah kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka Daud sudah mengatakan, kebajikan dan kemurahan mengikuti diri saya seumur hidup. Dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah yang menjadi pedoman kita dalam firman Tuhan hari ini. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati.